sekarang kita akan membahas implikasi dari saving rates alternatif ya. Jadi sejauh ini kita sudah sampai pada kesimpulan bahwasanya ada dua relasi utama atau ada dua hubungan utama. Nah, relasi yang pertama yaitu bahwasanya capital itu menentukan output ya. Jadi besar kecilnya kapital akan menentukan output. Kemudian hubungan yang kedua adalah bahwasanya output itu akan menentukan akumulasi kapital. Jadi yang pertama ini besar kecilnya kapital ini akan mempengaruhi output. Sedangkan yang kedua adalah besar kecilnya output ini akan menentukan akumulasi dari kapital ya. Nah, kalau dua relasi ini kita kombinasikan ya, maka nanti kita akan bisa mempelajari perilaku dari output dan perilaku dari kapital dari waktu ke waktu ya. Kemudian dinamika dari kapital dan output. Nah, dari hubungan utama di atas ya. Jadi ada dua hubungan utama di atas ini. Kita bisa kombinasikan ya ini dengan ini ya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita mengganti yang ini itu output per workers ini dengan capital per workers ya. Karena apa? Karena di hubungan yang pertama atau di relasi yang pertama kita menemukan relasi ini ya, bahwasanya output per worker itu adalah dipengaruhi oleh capital per worker. Sehingga di sini output per workernya kita ganti dengan yang capital per worker ini. Sehingga di sini kita menyatakan bahwasanya output per worker itu kita nyatakan dalam capital per worker. Sehingga ini kalau sudah diganti, yang ini diganti dengan ini, bentuknya akan seperti ini. Nah, teman-teman sekalian ya. Jadi sekarang berdasarkan equation ini ya, kita menemukan bahwasannya change in capital from year T to year T plus 1, perubahan kapital ya dari waktu atau dari tahun T ke tahun T plus 1 ya, atau tahun 1 tahun ke depan itu adalah sama dengan investment during year T, nilai investasi pada tahun T dikurangi dengan nilai dari depresiasi kapital ya pada tahun T. Nah, teman-teman ya, kenapa ini disebutnya sebagai investment during year T ya? Karena teman-teman perhatikan di sini ya, ini adalah S, ini adalah saving rate ya. Nanti angkanya dari 0 ya, 0 sampai 1 ya nilainya. Dia berupa proporsi ya. Kemudian yang tadinya income per worker sekarang diganti dengan capital per worker. Jadi kenapa capital per worker? Ya karena output per worker itu adalah fungsi dari capital per worker. Nah, sehingga nanti nilai dari ini kita sebutnya sebagai nilai dari investment pada tahun T. Karena di awal kita sudah tentukan bahwasannya investasi ya itu adalah proporsi ya, terhadap proporsional terhadap income ya, sedangkan income sendiri ini adalah income sendiri ini adalah fungsi dari kapital ya. Sehingga kita bisa menulis ini. Nah, ini kita artikan sebagai investasi. Nah, jadi ya sekali lagi ya, perubahan kapital dari tahun sekarang ke 1 tahun ke depan ya, itu adalah sama dengan berapa nilai investasi ya yang masuk pada tahun sekarang dan berapa nilai depresiasi dari kapital yang ada sekarang. Nah, totalnya ini adalah sama dengan
perubahan kapital dari tahun T ke tahun T+1. Nah, hubungan di atas ini ya mendeskripsikan apa yang terjadi terhadap capital per worker. Nah, jadi the change in capital per worker ya atau perubahan dari capital per worker from this year to next year, dari tahun ini ke tahun berikutnya itu tergantung dari difference between two terms ya, yaitu yang ini. Tergantung dari perbedaan dari investment dan depreciation. Nah, if investment per worker exceed depreciation per worker, atau yang ini, kalau yang ini lebih besar daripada yang ini, maka the change in capital per worker is positive. Maka nilai yang ini akan positif. Kenapa positif? Ya karena nilai ini dikurangi yang nilai ini dan nilai ini lebih besar, maka nilainya akan sama dengan positive value ya. Sehingga yang ini juga akan positif. Nah, capital per worker increase ya. Kalau dia positif artinya apa? Artinya ada kenaikan capital per worker. Kenapa ada kenaikan capital per worker? Karena kalau ini nilainya positif, itu artinya nilai capital per worker pada 1 tahun ke depan ya, dibandingkan dengan nilai capital per worker pada tahun sekarang, itu nilai capital per worker pada 1 tahun ke depan itu lebih tinggi daripada nilai capital per worker pada tahun sekarang. Karena apa? Karena ini positif. Artinya yang ini akan lebih besar daripada yang ini. Sehingga hasilnya positif. Oke, sekali lagi ya, bahwasanya ya dari equation yang atas ini, kita dapat menyimpulkan bahwasanya jika investment per worker exceeds ya, jika investasi per worker itu melebihi depresiasi dari per worker, maka the change in capital per worker is positive. Maka perubahan dari capital per worker itu adalah positif. Artinya capital per worker itu mengalami kenaikan. Nah, sedangkan yang kedua ya, jika investasi per worker lebih kecil daripada depresiasi per worker, artinya yang ini lebih kecil dibandingkan yang ini, maka yang sebelah sini akan negatif. Kalau negatif artinya adalah capital per worker mengalami penurunan. Kenapa? Karena nilai capital per worker pada T+1 itu lebih rendah daripada nilai kapital pada waktu T. Sehingga kalau T dibandingkan dengan T+1-nya, ini mengalami penurunan. Oke. Nah, berdasarkan persamaan ini, kita bisa menggambarkannya ke dalam grafik ya, di mana grafik ini menunjukkan hubungan ya antara capital per worker dengan output per worker. Kira-kira nanti kalau capital per worker ini meningkat ke sini, bagaimana dengan output per worker ini? Apakah meningkat atau menurun ya? Kita akan lihat hubungannya berdasarkan persamaan yang ini. Nah, teman-teman coba perhatikan ya kurva ini ya, grafik ini dengan seksama ya. Di sini grafik ini menunjukkan hubungan antara capital per worker atau K per N dengan output per worker ya, atau Y per N. Nah, kita lihat kurva yang pertama yaitu kurva output per worker. Di mana output per worker ini ya besar kecilnya
itu ditentukan oleh capital per worker. Ya. Jadi output per worker itu fungsi dari capital per worker. Nah, kita tahu bahwasanya sifat dari kapital ya, ini adalah decreasing return to capital. Ini ditunjukkan oleh kurva output per worker fungsi dari capital per worker ini. Kurvanya seperti ini. Ini adalah decreasing return to capital. Kenapa decreasing return to capital? Ya, kita lihat ya bahwasanya saat capital naik ya, misalnya dari titik ini misalnya ke sini, itu output per worker juga naik. Jadi misalnya ini pada saat capital di sini, oke maaf. Oke. Pada saat capital di sini ya, pada saat capital di sini, maka outputnya adalah sebesar ini. Kemudian saat capital naik ke sini misalnya, maka output per worker juga naik ke sini. Ini ke sini naik ya, capital per worker-nya naik, kemudian output per worker dari sini ke sini juga naik. Nah, decreasing return to capital maksudnya adalah oke, pada saat capital per worker ini naik, output per worker juga mengalami kenaikan ya. Tetapi nanti semakin naik capital per worker-nya, maka kenaikan output per worker-nya itu semakin kecil. Itu dapat dilihat dari slope yang itu bentuknya semakin mendatar. Jadi kalau ini misalnya berubah ke sini dengan rate yang sama ya, dengan jarak yang sama, maka sekarang perubahan dari output itu akan semakin kecil. Ini ya, tadinya segini perubahannya, sekarang semakin kecil. Kalau dia berubah lagi, ya, misalnya dari capital per worker-nya ini dengan perubahannya dengan nilai yang sama, nanti si output per worker juga nanti kenaikannya itu akan menjadi semakin kecil. Nanti kalau kesini lagi, maka dia akan semakin kecil. Nah, itu adalah sifat dari capital per worker. Oke, dia akan meningkatkan output, tetapi kenaikan outputnya ini akan menjadi semakin kecil saat capital per worker-nya itu terus meningkat. Nah, itu yang dimaksud sebagai decreasing return to capital. Ini adalah kurva output per worker yang merupakan fungsi dari capital per worker. Nah, kemudian kita lihat komponen investasi per worker atau investment per worker di sini. Nah, investment per worker ini ya, nilainya itu besar kecilnya itu tergantung dari berapa nilai dari saving rate-nya. Nah, saving rate-nya ini dikalikan dengan output per worker. Tetapi tadi karena kita sudah kombinasikan ya pada equation sebelumnya, Y per N-nya atau output per worker-nya adalah sekarang diganti dengan capital per worker. Logikanya adalah ya, saat capital per worker itu naik, saat ini naik, maka output per worker juga akan naik. Nah, ketika output per worker-nya naik, dengan saving rate yang sama, maka investasi per worker akan naik. Nah, sehingga kalau kita gambarkan melalui kurva, maka kurva investment per worker bentuknya akan seperti ini. Ketika capital per worker-nya adalah sama dengan K0 per N ini, kita melihat output-nya adalah akan sebesar A ke B ya, titik A ke B ini. Ini adalah output-nya. Nah, untuk investment-nya itu berapa? Investment-nya adalah dari titik A ke C.
Nah, investment per worker yaitu A ke C ini ya, jarak A ke C ini adalah sama dengan saving rate dikalikan dengan jarak A ke B. Jadi saving rate dikali dengan AB ya, maka dapatlah jarak AC. Nah, sifat dari investment karena kan kalau kita punya penghasilan ya, sebagian ada yang dikonsumsi, sebagian ada yang ditabung. Dan tabungan itu adalah nanti nilainya akan sama dengan nilai investment. Nah, itu kenapa ya di sini tidak semua atau investment itu tidak sama ya dengan output ya. Jadi dia ada selisih. Nah, teman-teman ya perhatikan ya, pada dasarnya adalah kalau kapital itu meningkat ya, maka kapital per worker meningkat, maka output per worker juga meningkat ya. Sehingga kalau output per worker meningkat dikalikan dengan saving rate yang sama, maka investment per worker juga akan meningkat. Sehingga kurva dari investment per worker itu seperti ini. Dan dia karena sifat dari kapital yaitu decreasing return to scale, maka lama-kelamaan dia akan semakin mendatar, semakin mendatar, semakin mendatar. Artinya kenaikan kapital itu kalau kapitalnya terus meningkat, maka output juga akan mengalami peningkatan, tetapi peningkatannya itu akan menjadi semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Oke, nah kita lanjutkan. Lalu kita bahas komponen yang selanjutnya yaitu depreciation per worker. Nah, kurva depreciation per worker ini kurvanya dia linear ya, lurus ya. Kenapa? Ya. Slope-nya ini ya, slope-nya tingkat kemiringannya ini ditentukan oleh besar kecilnya dari rate of depreciation ini. Semakin besar rate of depreciation-nya, maka si tingkat kemiringannya ini akan menjadi semakin tegak, semakin tegak. Begitu juga kalau rate of depreciation-nya semakin kecil. Kalau dia semakin kecil, maka di ini kemiringan dari slope-nya akan semakin mendatar, semakin mendatar, semakin mendatar. Nah, kenapa dia terus meningkat, dan tingkat kemiringannya itu sama? Ya. Karena apa? Karena depreciation, untuk tingkat depreciation rate-nya yang sama ya, untuk tingkat depreciation rate yang sama, kalau kapitalnya itu meningkat, maka total dari ini, ya, depreciation rate dikalikan dengan kapital per worker, maka nilainya itu akan terus meningkat juga, dan peningkatannya itu adalah linear. Ya. Seperti ini. Artinya kalau capital per worker-nya itu meningkat, maka kalau dikalikan dengan depreciation rate yang sama, ya, maka misalnya kalau titiknya di sini ya, misalnya awalnya di sini, maka ini depresiasinya ada di titik ini. Berapa besar depresiasinya? Ya jarak ini ke sini. Itu adalah nilai dari total depresiasi. Nah, semakin meningkat lagi capital per worker-nya misalnya meningkat ke sini, maka sekarang depresiasinya, nilai dari total depresiasinya juga akan meningkat di sini, yaitu sebesar dari titik ini ke jarak ini. Semakin meningkat lagi capital per worker-nya dikalikan dengan depreciation rate yang sama, maka total depresiasinya juga akan meningkat lagi. Nah, seberapa besar kemiringannya ini ditentukan oleh besar kecilnya depreciation rate. Jadi kalau digambarkan ya, berapa nilai dari depresiasi per worker, ya ini adalah depresiasi per worker itu adalah sama dengan depreciation rate dikali dengan capital per worker. Sehingga ini kan kita tahu ya, nanti berapa tingkat slope-nya, ya slope-nya itu adalah ya si depreciation rate-nya ini. Nah teman-teman ya perhatikan ya catatan di sini ya, pada titik K per N bintang ya, atau capital per worker bintang, kita lihat capital per worker bintang di sini.
output per worker and capital per worker remain constant. Jadi output per worker yang ini dan capital per worker itu akan terus konstan di situ, yaitu di titik ini. Kenapa? Ya, masing-masing konstan. Karena di titik ini investasi yang ini itu sama dengan depresiasi. Karena investasi itu sama dengan depresiasi, maka at the long run, secara jangka panjang, capital per worker dan output per worker itu akan standby terus-menerus di titik itu. Yaitu di titik output per worker bintang dan, output per worker bintang yang ini ya, dan capital per worker bintang. Karena di capital per worker bintang ini dan output per worker bintang inilah investasi itu sama dengan depresiasi. Yang ini depresiasi itu sama dengan investasi, yaitu di titik ini. Ketika capital per worker-nya adalah capital per worker bintang dan output per worker-nya adalah output per worker bintang. Kenapa secara jangka panjang dia akan terus-menerus di titik ini, ya, equilibriumnya? Kenapa? Ya, equilibriumnya adalah ini dan ini. Nah, kita bisa simulasikan ya. Misalnya perekonomian sekarang ada di titik K0 per N ya, atau capital per worker pada titik yang 0 ini ya. Yang disimbolkan dengan angka 0 ini. Misalnya posisinya di sini perekonomian. Nah, kalau perekonomian ada di sini, maka pada saat kapital itu sebesar ini, itu outputnya adalah sebesar ini. Tulislah misalnya Y0 per N. Outputnya sebesar ini. Ya, saat capital per worker-nya sebesar ini. Nah, pada titik ini, investasi itu lebih besar daripada depresiasi. Karena investasi itu titik ini lebih besar daripada depresiasi, maka apa? Maka capital per worker itu akan terus meningkat. Ya. Ingat kembali ke persamaan ini. Kalau investasi lebih besar daripada depresiasi, maka capital per worker itu akan increasing. Ya. Sehingga, ya, sehingga kalau perekonomian ada di dalam titik ini ya, yaitu saat outputnya adalah Y0 per N ini dan capital per worker-nya adalah K0 per N ini, maka karena investasi lebih besar daripada nilai depresiasi ini, maka tingkat capital per worker itu akan increasing. Dia akan meningkat, sampailah di titik capital per worker-nya pada posisi K bintang per worker atau K bintang per N ini. Oke, itu alasan kenapa ketika perekonomian ada di titik ini ya, ketika capital per worker-nya itu adalah sebesar ini, dia akan secara long run dia akan mengakibatkan capital per worker-nya itu increasing. Karena apa? Karena investment itu lebih besar dibandingkan dengan depreciation di sini. Increasing sampai titik K bintang per N. Yaitu pada saat capital per worker-nya sebesar ini. Lalu kalau kita simulasikan ketika perekonomian ada di sini misalnya, di titik ini, maka ketika perekonomian ya ada di titik ini, yang capital per worker-nya sebesar ini, kita lihat misalnya berapa output per worker-nya. Output per worker-nya adalah di sini misalnya ya. Nah, pada titik ini, kalau ini berarti ya, begini. Nah, kalau capital per worker-nya adalah sebesar ini, ya misalnya, maka depresiasi itu lebih besar daripada investasi yang masuk.
Jadi nilai dari depresiasi kapital itu lebih besar dibandingkan dengan investasi yang masuk. Sehingga capital per worker-nya itu akan decreasing. Dia akan decreasing, nanti sampailah dia berada di titik ini. Pada saat investment dan depreciation-nya itu adalah sama. Nah, itu kenapa at the long run ya, capital per worker dan output per worker itu akan konstan di titik yaitu masing-masing Y-nya adalah Y bintang per N dan capital per worker-nya adalah K bintang per N. Jadi at the long run equilibrium-nya adalah di posisi ini yaitu K bintang per N dan Y bintang per N. Nah, di sini ya penjelasan barusan ini teman-teman bisa lihat catatan di sini. When capital and output are low, ya, ketika nilai kapital dan outputnya itu rendah, ya, investment exceed depreciation. Nah, ini adalah contoh ketika capital per worker-nya adalah rendah. Saat capital per worker-nya itu rendah, maka investasi itu akan lebih besar dibandingkan dengan depresiasi. Sehingga capital per worker itu akan increase, sehingga capital per worker ini akan meningkat. Karena investasi itu lebih besar daripada depresiasinya. Nah, sebaliknya, when capital and output are high, misalnya ada di titik ini, investment is less than depreciation. Investasi ini lebih rendah daripada depresiasi. Investasi lebih rendah daripada depresiasi. And capital decrease, sehingga capital per worker-nya dia decreasing. Kondisi long run, yaitu pada saat nilai capital per worker dan output per worker itu konstan, ya, yaitu dinilai K bintang per N dan Y bintang per N ini konstan, ya. Ini kondisinya disebut sebagai kondisi steady state. Nah, steady state ya itu adalah kondisi ketika output per worker and capital per worker are no longer changing. Atau kita terjemahkan bahwasanya steady state itu adalah kondisi ketika output per worker dan capital per worker itu konstan. Secara jangka panjang itu dia tetap terus di situ nilainya. Nah, itu adalah kita sebut sebagai kondisi yang steady state. Nah, sehingga kalau kita turunkan kondisi steady state ini kepada persamaan ini, bahwasanya kondisi steady state itu adalah pada saat kapitalnya itu tidak berubah, ya, atau sama dengan 0, ya. Perubahannya itu sama dengan 0. Sehingga yang left side ini adalah sama dengan 0. Karena apa? Ya, karena kapital T plus 1 itu nilainya sama dengan kapital pada waktu T. Sehingga ini perubahannya itu sama dengan 0. Ya. Ini adalah kondisi steady state. Ya. Kalau seperti itu ya, kita anggap yang left side ini 0, maka sekarang kita bisa tuliskan ulang. Ya. Kalau ini kita rearrange, maka kalau ini pindah ruas, maka jadinya seperti ini. Nah, pada titik steady state, ya, kapital itu adalah nilainya itu sebesar K bintang per N. Dan juga pada posisi steady state, output per worker itu besarnya adalah Y bintang per N. Nah, sehingga di sini kita bisa mengetahui berapa Y bintang per N. Berapa Y bintang per N? Y bintang per N itu bisa kita dapatkan kalau kita tahu berapa K bintang per N. Oleh karena itu, kalau kita lihat kapan sih titik steady state itu? Titik steady state itu, ya, kalau dari fungsi produksi, yaitu saat kapital per worker-nya itu juga pada titik steady state, yaitu K bintang per N.
Nah, jadi in short ya, bisa kita simpulkan ya, sebetulnya ya, perekonomian at the long run ya, secara jangka panjang itu akan mencapai steady state. Dia akan mencapai titik di mana capital per worker dan output per worker itu konstan. Nilainya itu tidak berubah. Di situ terus nilainya, sebesar itu terus. Yaitu pada saat investment itu sama dengan depreciation. Nah, dari sini ya, kalau kita lihat implikasinya, bahwasanya kalau sebuah negara ya, misalnya tingkat outputnya itu masih rendah ya, kalau dia tingkat outputnya masih rendah, maka pertumbuhannya itu cenderung tinggi. Kenapa pertumbuhannya itu tinggi? Ya? Karena investmentnya itu lebih besar daripada depreciation-nya. Tetapi kalau ada sebuah negara yang outputnya itu sudah high, atau capital per worker-nya itu sudah high, maka investasi itu lebih rendah dibandingkan dengan depreciation dari kapital. Sehingga capital per worker-nya itu decreasing hingga nanti mencapai titik yang steady state. Yaitu saat si capital per worker-nya itu tidak berubah lagi. Dan juga output per worker-nya juga tidak berubah lagi. Nah, hasil analisis ini ya bisa kita terapkan untuk kasus ini di Prancis ya. Jadi capital accumulation in growth in France in aftermath of World War II. Jadi setelah Perang Dunia Kedua ya, kita lihat ya kira-kira akumulasi kapital dan pertumbuhan ekonomi di Prancis itu seperti apa. Nanti kondisinya itu akan mirip dengan hasil dari kurva ini. Jadi pada saat akhir Perang Dunia Kedua ya, yaitu di tahun 1945, ini Prancis ini menderita kekalahan yang luar biasa ya waktu itu ya, Perang Dunia Kedua itu. Nah, ini di seberapa besar kekalahannya ya, itu bisa dilihat dari destruction of capital ya. Seberapa besar kerusakan dari kapital yang ada di Prancis, yang itu ditunjukkan pada tabel 1 ini datanya. Nah, jadi ini adalah data proporsi dari capital stock di Prancis yang itu hancur akibat dari Perang Dunia Kedua. Nah, di sini pada infrastruktur terkait dengan perkereta-apian, itu track, itu jalur kereta itu hancur, ya, kehancurannya itu sekitar 6%, stasiun itu 38%, ya. Kemudian yang soal engine itu adalah 21%, kemudian pada bagian hardware itu sekitar 60%, ya. Kemudian untuk aspek jalan raya ini cars atau mobil-mobil itu rusak 31%, truk itu 40%, kemudian untuk sungai ini 86%, untuk waterways, untuk kanal itu 11%, dan untuk barge itu 80%. Sedangkan untuk bangunan ini numbers ya, bukan persentase ya. Untuk dwelling itu sekitar 1.229.000 yang dwelling ya, gedung dwelling itu yang hancur. Untuk gedung-gedung industri itu adalah 246.000. Nah, namun ya setelah pasca Perang Dunia Kedua ini, pertumbuhan dari ekonomi Prancis itu dia tumbuh terus ya, terus meningkat outputnya. Kenapa? Karena after Perang Dunia Kedua ini kita melihat bahwasanya kondisi capital per worker di sini pada kondisi low, bahkan mungkin lowest ya pada 1945 ini, karena benar-benar hancur. Nah, pada kondisi low ini investment itu lebih besar daripada depreciation.
daripada depreciation. Sehingga karena ini lebih besar, maka capital per workernya increasing, sehingga perekonomiannya itu kencang sekali ya larinya setelah perang itu. Nah, nanti dia akan menemukan titik yang steady state, di mana capital per workers-nya itu tidak berubah lagi dan output-nya juga tidak berubah lagi, cenderung tetap di situ. Tapi asumsinya di sini adalah tidak ada technological progress. Kenapa di Prancis itu tidak stuck tapi terus meningkat? Ya karena ada technological progress. Ya. Kalau kita yang ngomongin bahwasannya yang ditambahnya itu adalah capital per worker-nya, ya. Kalau capital per worker terus increasing, ingat ya sifat dari capital itu adalah decreasing return to capital. Oke, outputnya akan meningkat akibat dari peningkatan capital tadi, tapi peningkatan outputnya itu akan smaller. Akan menjadi semakin kecil. Jadi, nantinya di titik steady state itu adalah titik outputnya itu adalah stuck, di situ terus tidak berubah, dan capital per worker-nya juga stuck di situ terus ya, tidak berubah. Nah, kalau mau output yang lebih tinggi, maka tidak bisa dengan cara menambah kapitalnya. Karena kalau yang ditambah adalah kapital ya, teman-teman perhatikan ke kurvanya ya. Kalau yang ditambah kapital, itu nanti nilai depresiasinya itu akan lebih besar daripada nilai investment yang ditambahkan. Sehingga ujung-ujungnya nanti ya akan stuck lagi ke capital per worker yang di titik K bintang per N. Begitu juga outputnya akan stuck lagi di Y bintang per N. Nah, sehingga kalau mau outputnya nggak stuck gimana supaya keluar dari steady state? Maka ya tambahlah nanti improve lah teknologi, improve lah aspek-aspek teknologi. Kemudian kita akan membahas pertanyaan terpenting ya di chapter ini, yaitu terkait dengan bagaimana pengaruh saving rate ya terhadap output growth per worker ya, atau pertumbuhan output per worker. Nah, ini bagaimana? Nah, sekarang kita kurang lebih punya 3 jawaban ya. Jadi jawaban yang pertama bahwasanya saving rate ini has no effect on the long run growth rate of output per worker. Jadi tingkat tabungan ya, saving rate ya, itu tidak memiliki pengaruh jangka panjang ya, tidak memiliki pengaruh ya terhadap tingkat pertumbuhan output per worker secara jangka panjang. Jadi pengaruhnya di sini sama dengan 0. Kenapa dia secara jangka panjang tidak berpengaruh ya? Jadi kalau kita lihat lagi ya kurvanya. Nah, oke, kita lihat kurva yang ini deh. Nah, kurva yang ini adalah contoh ketika saving rate-nya itu berubah ya. Jadi ketika saving rate-nya meningkat ya, dari misalnya ini tadinya S0, saving rate-nya S0, kemudian saving rate-nya sekarang berubah ke S1, di mana S1 ini, saving rate S1 ini lebih besar daripada saving rate S0. Ya, misalnya kalau saving rate S0-nya 0,6 misalnya, saving rate S1-nya adalah 0,7 misalnya ya. Intinya S1 ini lebih tinggi daripada S0. Nah, kalau saving rate-nya lebih tinggi, maka investment itu juga akan lebih tinggi ya. Kita bandingkan investment yang saving rate-nya adalah S0 dan investment yang saving rate-nya adalah S1. Di sini akan lebih tinggi. Nah, kalau kita lihat ya, ketika terjadi kenaikan saving rate, ya, maka sekarang steady state-nya itu berubah. Ya. Yaitu steady state-nya yang tadinya di sini, sekarang berubah ke sini. Tadinya output per worker-nya ada di Y0 per N ini, dan K0 per N untuk capital per worker-nya, di posisi steady state yang awal, yaitu ketika saving rate-nya adalah S0. Sekarang ketika saving rate-nya meningkat menjadi S1, maka steady state-nya ada di titik yang baru, yaitu ketika output per worker-nya ada di Y1 per N dan capital per worker-nya ada di K1 per N. Nah, oke. Kenaikan dari saving rate ini meningkatkan output per worker. Tetapi ya, rekan-rekan bisa perhatikan di sini ya,
Kalau saving rate-nya itu 0,7 ya, misalnya 0,7 itu kan artinya 70% income itu digunakan untuk investasi. Artinya 70% income disimpan menjadi tabungan dan tabungan itu kemudian digunakan untuk investasi. Nah, kalau dia terus meningkat ya, katakanlah mendekati 1, artinya seluruh income itu ditabung semua, maka paling mentok ya itu si investment itu dia akan sama dengan output ya, kurvanya ya, akan sama dengan output per worker di sini. Nah, lagi-lagi ya, meskipun dia bisa meningkatkan output growth, tetapi tetap dia akan ada di level steady state yang baru. Kalaupun maksimal itu adalah ketika S1-nya itu saving rate-nya itu sama dengan 1. Nah, sehingga ya kalau kita bicara pengaruh secara jangka panjang, meskipun dia bisa meningkat saving rate-nya ya, sebuah negara saving rate-nya bisa meningkat, tetapi peningkatannya itu dia tidak berkelanjutan ya. Jadi peningkatannya itu ada titik maksimumnya. Nah, sehingga kalau kita ingin simpulkan secara jangka panjang, berarti secara jangka panjang ya, saving rate ya, itu tidak berpengaruh terhadap terhadap growth ya, terhadap pertumbuhan dari output per worker ya. Nanti ya pada saat dia misalnya udah maksimum sama dengan 0 di sini, ya sudah nggak ada perubahan lagi dari output per worker, nggak ada perubahan lagi, sehingga nggak ada pertumbuhannya ya. Jadi nggak ada pertumbuhan atau growth, nggak ada growth lagi. Kalau sudah di sini, ini udah maksimum, ya udah nggak ada growth lagi. Jadi bisa kita simpulkan kalau in the long run saving rate itu tidak memiliki pengaruh terhadap output growth rate ya, dari per worker. Itu kenapa kesimpulannya adalah seperti ini. Saving rate has no effect on the long run growth rate of output per worker, which is equal to 0. Nah, yang kedua ya, meskipun demikian, kalau secara jangka panjang saving rate ini tidak mempunyai pengaruh terhadap growth jangka panjang ya. Tetapi saving rate ini menentukan level output per worker in the long run. Jadi besar kecilnya saving rate ini tetap menentukan output dalam jangka panjangnya itu ada di titik mana ya. Dia tetap menentukan. Nah, sehingga untuk negara yang mempunyai saving rate lebih tinggi dibandingkan negara yang lain, maka outputnya juga akan lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain. Misalnya yang ini, kalau negara A misalnya saving rate-nya ada di S0 dan negara B adalah saving rate-nya ada di S1, maka negara A output per worker-nya adalah sekian, untuk negara B output worker-nya adalah sekian. Sehingga kalau ada perbedaan saving rate, maka akan menyebabkan tingkat outputnya itu akan berbeda ya. Tentu dengan mengasumsikan capital ya, dan N-nya ya, kemudian unemployment-nya ya, participation rate-nya itu sama. Jadi kalau ada dua negara yang berbeda hanya saving rate, maka nanti outputnya juga akan berbeda. Dan buat negara yang saving rate-nya lebih tinggi, maka output levelnya juga akan lebih tinggi dibandingkan negara yang saving rate-nya itu lebih rendah. Nah, kemudian yang ketiga, itu adalah an increase in saving rate would lead to higher growth of output per worker for some time ya, but not forever. Jadi ini menegaskan kesimpulan yang pertama, kenaikan saving rate itu akan menimbulkan atau akan menyebabkan kenaikan pada growth of output per worker atau pertumbuhan output per tenaga kerja ya. Jadi kalau ada kenaikan, growth itu akan lebih tinggi. Tapi untuk beberapa saat saja. Ya, tidak forever, tidak selamanya. Nah, ini adalah grafik contoh ya untuk hubungan antara
ini saving rate ya terhadap output per worker. Ini sumbu mendatarnya ini adalah waktu ya, waktu T misalnya, kemudian sumbu vertikalnya adalah output per worker atau Y per N. Nah misalnya di sini tidak ada technological progress ya, jadi tidak ada kemajuan atau improvement pada sisi teknologi. Nah misalnya perekonomian ada di waktu T ya, dan T-nya adalah ini tingkat tabungannya atau saving rate-nya itu adalah S0, maka output-nya itu akan steady state di sini. Output-nya akan sebesar Y0 per N. Tetapi misalnya kalau setelah waktu T, setelah T ini ke sini ada kenaikan saving rate, si output akan meningkat ya, meningkat ke sini, tapi dia akan ada titik maksimumnya. Titik maksimumnya adalah di sini. Jadi ya saving rate-nya misalnya meningkat menjadi S1, ya ini S1 lebih besar daripada S0, maka outputnya akan meningkat, maka peningkatannya ada titik maksimumnya, yaitu nanti sebesar Y1 per N. Nah, Y1 per N ini adalah titik steady state yang baru. Ketika kenaikan saving rate tersebut sudah mengakibatkan kenaikan output yang itu sudah mendekati titik atau sudah sama dengan titik maksimum, yaitu pada steady state yang baru. Ya, jadi kalau ngomongin long run, ya mau ditambah lagi ya, misalnya S2 ya, lebih besar daripada S1, dia akan menyentuh si output per worker yang baru yang lebih tinggi. Tetapi ingat ya teman-teman ya, maksimumnya berapa sih saving rate ya? Kalau kita ngomongin bahwasanya seluruh income yaitu dibelanjakan untuk disimpan ya, misalnya ini saving rate-nya 1, itu kan juga sudah too good to be true ya. Misalnya kalau swasta itu menyimpan seluruh uangnya untuk tabungan, sehingga ini bisa kita simpulkan bahwasanya tidak sustain ya, karena kita tahu titik maksimalnya nanti berapa saving rate itu. Jadi kesimpulannya adalah saving rate bisa meningkatkan output ya. Saving rate bisa meningkatkan output, tetapi dia untuk beberapa waktu saja ya, tidak selamanya. Nah, kalau mau pertumbuhannya berkelanjutan bagaimana? Ya, kuncinya tidak hanya meningkatkan saving rate ya. Walaupun saving rate mau ditingkatkan, itu bisa meningkatkan output, tetapi kita harus sadar bahwasanya peningkatan output akibat peningkatan saving rate itu ada titik maksimumnya ya. Ada titik stuck-nya. Titik maksimumnya di situ ya. Maka bagaimana kalau mau outputnya terus bertambah, maka sebuah negara itu harus mengimprove sisi teknologinya, atau technological progress-nya itu harus ada ya. Progres dari teknologinya, peningkatan teknologinya itu harus ada. Nah, ini adalah contoh ketika di suatu negara itu ada improvement untuk teknologi ya. Artinya terdapat technological progress di situ. Nah, ini ya kalau saving rate-nya ada di S0, ini adalah kondisi ketika saving rate-nya ada di S0. Ya. Jadi kenapa kok bisa meningkat outputnya di sini, meningkat secara linear? Karena ada technological progress. Ketika technological progress itu dibarengi dengan misalnya perubahan saving rate menjadi S1 lebih besar daripada S0, maka dia akan meningkatkan output ya. Outputnya akan meningkat gara-gara misalnya setelah waktu T ini saving rate-nya berubah menjadi S1 ya. Dia akan meningkatkan output, tetapi lagi-lagi ada titik maksimumnya, yaitu di sini. Nanti ya kalau ada technological progress, lagi-lagi kenaikannya itu ditentukan oleh improvement dari teknologi. Jadi kesimpulannya adalah kalau mau output itu
peningkatannya tuh meningkat terus-menerus ya secara jangka panjang ya, meningkat selamanya, maka lakukanlah peningkatan atau pastikan ada technological progress ya. Artinya terdapat improvement pada sisi teknologi. Ya, jadi kita tidak bisa mengandalkan dari saving. Meskipun kita mau meningkatkan saving rate-nya, tetap ada titik maksimum ya. Seberapa kuat saving rate ini mampu mendorong perekonomian. Sehingga ya kalau mau maksimal ya saving rate ditingkatkan, terus technological progress juga terus menerus ya secara sustain dijaga supaya selalu ada improvement di sisi teknologi kalau mau outputnya itu terus bertumbuh. An increase in the saving rate ya, kenaikan pada saving rate itu selalu menimbulkan kenaikan pada level output per worker. But ya, tetapi output is not the same as consumption. Tetapi output ini tidak sama dengan konsumsi. Kenapa? Ya, an economy in which the saving rate is zero. Ya, misalnya ada sebuah perekonomian yang saving rate-nya itu adalah 0. Kalau ada sebuah perekonomian yang saving rate-nya adalah 0 dan ini misalnya selamanya itu 0, maka di perekonomian tersebut kapital itu sama dengan 0. Karena semua uangnya dikonsumsi semua ya, jadi nggak ada uang yang ditabung. Karena nggak ada yang ditabung, nggak ada investasi. Lalu kita mau beli kapital pakai apa ya? Karena uangnya dibelikan untuk konsumsi semua, sehingga kapital itu sama dengan 0. Nah, in this case, pada kasus ini output is also equal to 0 ya, karena kapitalnya 0 ya. Ingat, kapital itu adalah penentu dari nilai output ya. Kalau kapitalnya 0, maka output itu akan sama dengan 0 ya. And so is consumption. Dan nanti pada akhirnya konsumsinya akan 0 ya tadi ya. Nah, a saving rate equal 0 implies zero consumption in the long run. Nah, kalau a saving rate itu sama dengan 0, maka ini akan menimbulkan nilai konsumsi sama dengan 0 secara jangka panjang. Karena tadi ingat ya, kalau misalnya orang-orangnya tuh nggak mau nabung ya, nggak mau nabung sama sekali, artinya saving rate-nya tuh 0, artinya seluruh pendapatan dibelanjakan untuk konsumsi ya, dan tidak ada uang untuk ditabung ya, maka kapital itu akan sama dengan 0, dan karena kapital 0, maka output akan sama dengan 0, dan kalau output sama dengan 0, maka ya nggak ada consumption ya. Jadi output kan sama dengan income ya. Kalau nggak ada income ya nggak ada consumption. Jadi di sini kalau secara jangka panjang kita simpulkan kalau saving rate equal to 0 implies zero consumption in the long run. Kalau saving rate itu sama dengan 0, maka ini berimplikasi pada konsumsi sama dengan 0 di dalam jangka panjang. Nah, yang kedua, misalnya ini kan ekstrim ketika saving rate-nya itu sama dengan 0. Nah, bagaimana kalau saving rate-nya sama dengan 1 misalnya? Nah, sekarang misalnya perekonomian itu berada pada titik di mana saving rate itu sama dengan 1. Nah, orang itu menyimpan seluruh income-nya ya. Jadi income-nya disimpan, tidak ada satupun yang digunakan untuk konsumsi. Nah, maka level of capital dan nantinya juga output ini akan sangat besar sekali. Tetapi because people save all their income, karena semua orang itu menyimpan seluruh uangnya untuk ditabung tadi, maka consumption is equal to 0. Maka konsumsi juga akan sama dengan 0. A saving rate equal to 1. Jadi kesimpulannya adalah kalau saving rate itu sama dengan 1, maka ini akan berimplikasi kepada zero consumption juga in the long run. Ini akan berimplikasi kepada konsumsi yang sama dengan 0 juga ya, pada sisi secara jangka panjang. Sehingga S0 ya, saving rate sama dengan 0 maupun saving rate sama dengan 1, ini secara jangka panjang implikasinya sama, yaitu zero consumption. Nah, lalu kira-kira berapa sih saving rate yang pas ya? Karena kalau terlalu besar dia zero consumption, kalau kecil banget juga zero consumption. Lalu berapa yang pas? Nah, di sini kita akan
kenalkan istilah yaitu yang dinamakan dengan Golden Rule of Capital. Golden Rule Level of Capital. Jadi sebuah kapital dikatakan itu levelnya itu Golden Rule ketika kapital tersebut itu terasosiasi ya dengan saving rate yang dapat menimbulkan atau dapat menghasilkan nilai konsumsi yang paling tinggi pada kondisi steady state. Nah, ini contohnya ya, teman-teman ya. Pengaruh saving rate ya on steady state consumption per worker. Jadi ini pengaruh dari saving rate terhadap konsumsi pada kondisi steady state untuk per workernya, untuk setiap tenaga kerja. Jadi di sini ada catatan, an increase in the saving rate leads to an increase and then to a decrease in steady state consumption per worker. Oke, kenaikan dari saving rate itu akan meningkatkan konsumsi, tetapi nanti ada titik maksimumnya di mana setelah titik maksimum akan menurunkan konsumsinya. Nah, ini contohnya ya. Jadi semakin tinggi saving rate, ini adalah yang sumbu datar ini adalah saving rate ya, semakin ke kanan semakin tinggi saving rate-nya. Yang ini adalah consumption per worker. Atau C misalnya consumption, N adalah total labor ya, berarti kan C per N consumption per worker. Nah, ini semakin ke sana ya. Pada saat dari 0 ke sini ke SG, dia akan memaksimumkan consumption. Nah, tetapi kalau dia meningkat lagi malah justru menurunkan consumption. Nah, nanti ya kapital yang ditimbulkan oleh SG ini ya, yaitu ketika saving rate sama dengan SG ini, di mana SG ini memaksimumkan consumption, kapital yang ditimbulkan oleh besarnya saving rate sebesar SG ini disebutnya adalah Golden Rule Level of Capital. Golden Rule Level of Capital. Yaitu kapital yang itu terasosiasi dengan saving rate, di mana saving rate tersebut mampu menimbulkan atau mampu menghasilkan level konsumsi yang paling tinggi pada kondisi steady state.